Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang mereview jurnal tentang proses absorpsi. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 2107112366 dari program studi S1 Teknik Kimia angkatan 2021. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah adsorpsi dan penukar ion sebagai bahan untuk ujian akhir semester dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Desi Heltina STMT. Adapun topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi penelitian, lalu yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustakanya. Yang pertama yakni kita akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang mengapa kita mengambil proses adsorpsi. Pertumbuhan industri akan meningkatkan kesejahteraan nasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah industri, meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan. Limbah cair dengan kandungan logam berat termasuk sebagai limbah beracun dan berbahaya. Keberadaan logam berat yang tinggi di suatu perairan dapat menurunkan mutu air serta membahayakan lingkungan dan organisme perairan. Adsorpsi merupakan metode yang paling umum digunakan karena memiliki konsep yang lebih sederhana dan juga ekonomis. Proses adsorpsi yang paling berperan adalah adsorban. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 7 jurnal tentang proses adsorpsi pada logam berat, yakni timbal dengan beberapa adsorban. Nah, ada pun beberapa adsorban yang saya pilih. Yang pertama ada tanah diatomit secara batch, lalu yang kedua tongkol jagung, yang ketiga kulit jagung, yang keempat biomasa enceng gondok, yang kelima arang bambu aktif, yang keenam kulit rambutan teraktivasi HNO3 dan NaOH, serta chitin secara batch. Nah, sedikit wawasan, timbal atau unsur Pb merupakan sebuah unsur yang biasanya ditemukan di dalam batu-batuan, tanah, tumbuhan, dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. Selebihnya berbentuk timbal organik. Timbal organik ditemukan dalam bentuk senyawa tetraethyl atau yang disingkat dengan TEL dan tetramethyl atau disingkat dengan TML. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, bahwa logam timbal merupakan salah satu dari beberapa logam berat yang harus diperhatikan kadarnya pada air limbah. Kadar maksimum logam timbal pada air limbah industri baterai itu sebesar 0,3 mg per liter, industri peralatan elektronika sebesar 0,1 mg per liter, industri keramik 1 mg per liter, industri soda kaustik sebesar 0,8 mg per liter, dan industri cat sebesar 0,3 mg per liter. Logam berat memiliki sifat toksik atau bersifat racun dan karsinogenik. Kebanyakan timbal yang ada di bumi itu memasuki sistem perairan alam dan terakumulasi yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh hewan maupun tubuh manusia. Jika terserap ke dalam tubuh manusia, maka logam timbal itu dapat menyebabkan kecerdasan anak menurun, lalu pertumbuhan badan terhambat, dan dapat menimbulkan kelumpuhan. Nah, sedikit penjelasan mengenai beberapa adsorban yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah adsorpsi timbal dengan adsorban tanah diatomit. Nah, tanah diatomit atau namanya adalah diatomaceous earth atau Keshegul itu merupakan suatu sedimen yang terbentuk dari fosil dan banyak mengandung silika. Sampai saat ini pemanfaatan tanah diatomit di Indonesia belum banyak. Biasanya digunakan sebagai bahan isolator dan bahan penolong saringan atau filter aid. Lalu adsorban yang kedua adalah menggunakan tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan bagian dari buah jagung yang sudah tidak mengandung biji.
Sebagian besar masyarakat hanya menganggap tongkol jagung sebagai sampah atau sebagai pakan ternak yang tidak memiliki nilai tambah. Namun kenyataannya, tongkol jagung itu mengandung beberapa zat yang diantaranya selulosa sebesar 41%, hemiselulosa sebesar 36%, lignin sebesar 16%, dan zat-zat lain sebesar 8%. Adapun adsorben yang ketiga yaitu adalah kulit jagung. Komposisi kimia kulit jagung meliputi 15% lignin, 5,09% abu, 4,57% alkohol sikloheksana, dan 44,08 selulosa. Kandungan selulosa yang cukup tinggi pada kulit jagung diharapkan mampu mengabsorpsi atau sebagai adsorben pada logam berat dari suatu larutan. Penggunaan material adsorpsi yang dikategorikan low cost atau biaya yang rendah seperti biomaterial, maka di era sekarang ini itu perlu mendapat perhatian lebih dari para peneliti. Lalu adsorben yang selanjutnya adalah biomasa enceng gondok. Dewasa ini telah dikembangkan metode adsorpsi dengan menggunakan biomasa tumbuhan yang dikenal dengan fitofiltrasi. Dasar pemikiran dari fitofiltrasi adalah dengan menggunakan biomasa tumbuhan yang telah mati sebagai pengikat logam. Enceng gondok merupakan salah satu tumbuhan yang dapat mengikat ion logam. Penggunaan biomasa enceng gondok selain murah merupakan metode yang efektif dalam mengikat ion logam berat, baik anionik maupun kationik, bahkan pada konsentrasi ion logam yang sangat rendah. Adsorben yang selanjutnya adalah arang bambu aktif. Pada penelitian ini, arang bambu yang diproduksi secara tradisional digunakan sebagai adsorben. Arang bambu merupakan bahan yang baik untuk digunakan sebagai adsorben karena mempunyai daya absorpsi yang sangat baik. Alasan penggunaan arang bambu sebagai adsorben yaitu mempunyai pori-pori mikro yang spesial, mempunyai karakteristik biologi yang spesial, densitas yang tinggi, dan struktur pori-pori yang baik. Adapun luas permukaan itu lebih besar daripada arang kayu, yaitu sebesar 300 meter persegi per gram. Sedangkan untuk arang kayu sendiri adalah 30 meter persegi per gram. Adsorben yang selanjutnya adalah kulit buah rambutan. Kulit buah rambutan atau dengan nama lain Nephelium lapaceum merupakan salah satu sumber daya yang kelimpahannya sangat tinggi di Indonesia dan memiliki beberapa kandungan bahan kimia berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aryani pada tahun 2014, adsorpsi logam terjadi melalui interaksi pembentukan kompleks. Ini biasanya terjadi pada permukaan padatan yang kaya akan gugus fungsional, seperti gugus OH, gugus NH, SH, dan COOH, atau gugus karboksilat. Berdasarkan hal tersebut, adanya potensi kulit rambutan untuk digunakan sebagai adsorban logam berat, khususnya pada timbal atau PB2. Penggunaan basa berupa natrium hidroksida atau NaOH diketahui dapat membuat struktur permukaan biosorben dengan larutan basa alkali dapat melepaskan ikatan lignin pada selulosa atau istilahnya adalah delignifikasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivasi menggunakan natrium hidroksida akan mengurangi berat adsorban secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa jenis adsorban yang akan kita review pada kesempatan kali ini, kita dapat membuat tujuan mengapa kita mereview jurnal ini. Nah, adapun 7 tujuan yang saya buat yaitu yang pertama, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban tanah diatomit. Yang kedua, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban tongkol jagung. Yang ketiga, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban kulit jagung. Yang keempat, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban enceng gondok. Yang kelima, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban arang bambu aktif. Dan yang keenam, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban kulit buah rambutan. Dan yang ketujuh, memahami proses adsorpsi timbal dengan adsorban chitin. Nah, di sini kita akan membahas tentang metodologi. Yang pertama kita akan membahas metodologi atau alat, bahan, serta prosedur penelitian pada proses adsorpsi
logam berat atau timbal dengan menggunakan adsorban berupa tanah diatomit. Adapun alat-alat yang digunakan, ini adalah percobaan secara batch yang terdiri dari merupakan menggunakan gelas beker sebesar 500 mili yang digunakan sebagai tempat kontak larutan dengan tanah diatomit yang diaduk menggunakan jar tes. Yang kedua, kita akan mengetahui apa saja bahan-bahan yang digunakan, yaitu tanah diatomit yang diperoleh dari PT Chelsea Mitra Mandiri di Bandung dan larutan PbNO3 atau timbal 2 nitrat yang diperoleh dari Laboratorium Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai perumpamaan limbah cair. Adapun prosedur penelitiannya, yaitu tahap pertama, kita mengaktifasi tanah diatomit dengan melakukan pemanasan pada suhu 400 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya dilakukan proses adsorpsi terhadap larutan yang mengandung timbal. Nah, proses adsorpsi di sini bisa kita lihat pada gambar 2.1. Ini merupakan diagram alir pada proses adsorpsi logam berat menggunakan adsorban tanah diatomit. Yang pertama di sini kita bisa lihat disediakan 20 mili larutan Pb dan tanah diatomit dengan massa tertentu. Yang kedua, diaduk dengan kecepatan 200 red per menit selama waktu tertentu, lalu kita saring dan didapatkan endapannya dan filtratnya hasil proses filtrasi tadi itu kita analisa dengan atomic adsorption spectrophotometer atau spektrofotometri serapan atom. Lalu selanjutnya kita menggunakan adsorban tongkol jagung. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu blender, ultracentrifugal mill, oven, tanur, ayakan 70 mesh, magnetic stirrer, neraca O-house, pH meter, corong, shaker, spatula, labu ukur 500 mili, gelas kimia 100 mili, Erlenmeyer 250 dan 50 mili, gelas ukur 500 mili, 25 dan 5 mili, batang pengaduk, aluminium foil, pH meter, dan spektrofotometer direct atau Lovibond. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu serbuk dan arang tongkol jagung, larutan asam klorida 0,1 normalitas, larutan timbal 2 nitrat, Elrich, Aquades, dan kertas saring Waltman. Adapun prosedur pelaksanaan adsorpsi logam berat dengan adsorban tongkol jagung ini yang pertama, proses pembuatan serbuk tongkol jagung yaitu dicuci dan jemur potongan tongkol jagung di bawah sinar matahari selama 7 hingga 8 hari. Yang kedua, haluskan potongan menggunakan blender. Lalu, untuk memperoleh hasil yang lebih halus menggunakan ultracentrifugal mill. Lalu yang ketiga, setelah kering, tongkol jagung tersebut dikeringkan kembali menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu yang keempat, saring serbuk tongkol jagung tersebut menggunakan ayakan 70 mesh karena memberikan kapasitas adsorpsi yang tinggi. Lalu yang kelima, pembuatan arang tongkol jagung, yaitu dengan memasukkan serbuk tongkol jagung yang diperoleh sebelumnya ke dalam tanur pada suhu 300 derajat Celcius selama 1,5 jam hingga menjadi arang tongkol jagung. Lalu dihaluskan arang dengan menggunakan ayakan ukuran 70 mesh. Tahap selanjutnya, gunakan larutan HCl 0,1 normal. Lalu, ambil 25 gram arang aktif yang terbentuk dan ditambahkan dengan larutan HCl sebanyak 250 mili. Lalu aduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit, lalu diamkan selama 24 jam. Setelah itu, pisahkan arang aktif yang sudah diaktifasi dengan larutan HCl tadi menggunakan kertas saring Waltman. Lalu, dicuci arang aktif hingga pH-nya netral dengan menggunakan Aquades. pH netral sebesar 7. Lalu keringkan arang aktif yang berada di wadah pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan oven selama 3 jam untuk melakukan proses pengeringan dan penghilangan kadar air yang masih terdapat di dalam arang. Lalu adsorban yang kita gunakan selanjutnya adalah adsorban kulit jagung. Alat-alat yang digunakan yaitu furnace, batang pengaduk, kertas saring, cawan porselin, neraca analitik, dan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Dan bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah berupa kulit jagung, aquades, asam klorida, timbal 2 nitrat, dan
tembaga 2 sulfat. Adapun prosedurnya, yang pertama adalah pembuatan karbon kulit jagung. Cuci dengan air bersih agar kotoran hilang, lalu dibersihkan dan dijemur di udara terbuka. Lalu, dipotong kecil-kecil untuk memudahkan proses pengarangan. Terakhir, letak di furnace pada suhu 500 derajat Celcius dengan waktu 5 menit dan dilakukan pengayakan ukuran 60 mesh. Lalu, proses aktivasi digunakan dengan menyiapkan larutan HCl sebanyak 15 ml dengan konsentrasi 1 molar. Lalu, karbon kulit jagung tadi dicampur dan dilakukan pengadukan sampai karbon terendam sepenuhnya. Lalu didiamkan selama 24 jam dan setelah didiamkan disaring dengan menggunakan kertas saring. Lalu kita tentukan kadar air dari karbon aktif tadi, di mana karbon aktif itu adalah karbon yang sudah diaktifasi dengan larutan HCl. Nah, cara penentuan kadar airnya adalah masukkan karbon aktif tadi ke dalam cawan porselin, lalu timbang dengan menggunakan deraca analitik. Lalu, sudah dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dilakukan pengovenan selama 60 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Karbon aktif dimasukkan ke dalam desikator selama 5 menit dan ditimbang dengan neraca analitik, dan ulangi langkah yang sama hingga massa karbon aktif yang konstan. Lalu, setelah kita menentukan kadar air pada karbon aktif, kita lakukan analisis dengan cara kita menyiapkan larutan CuSO4 dan PbNO3 sebanyak 20 mili. Lalu ditambah dengan karbon aktif tadi yang sudah ditentukan kadar airnya sebesar 0,25 gram. Lalu aduk campuran dengan menggunakan batang pengaduk selama 2 menit agar campuran homogen. Setelah itu diatur pH dalam 3 sampel, masing-masing 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4, dan dibiarkan kontak selama setengah jam. Lalu disaring dengan menggunakan kertas saring. Nah, setelah kita lakukan proses analisis, kita akan menentukan penurunan kadar tembaga, yang mana sampel yang telah dianalisis kadarnya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom, lalu di mana data yang kita peroleh di SSA tadi itu merupakan konsentrasi Cu atau konsentrasi tembaga yang terabsorpsi, yaitu kita cari dengan selisih konsentrasi Cu awal dan konsentrasi sisa dalam larutan Cu. Lalu adsorben yang kita gunakan adalah adsorben enceng gondok. Alat-alat yang digunakan adalah menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan perlakuan variasi pH. Lalu yang kedua, bahan-bahan yang digunakan sebagai biomasa adalah daun enceng gondok yang diperoleh dari Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan bahan kimia yang digunakan adalah Aquades, kuade mineral, timbal nitrat atau PbNO3 2 kali, dan asam nitrat 0,1 molar. Prosedur pada adsorban enceng gondok ini adalah data konsentrasi timbal terabsorpsi diperoleh melalui pengurangan konsentrasi awal dengan konsentrasi sisa, di mana konsentrasi sisa dari tiap-tiap perlakuan didapatkan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Lalu, data adsorpsi yang sudah didapatkan itu ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan kurva standar antara adsorbansi versus konsentrasi yang diketahui dan didapatkan dari persamaan Y. Nah, di sini bisa kita lihat alat-alat yang digunakannya yaitu merupakan desikator, furnace, kolom gelas, dan AAS. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah arang bambu, limbah PB, PO, PbO2, HNO3, dan Aquades. Nah, pertama, ini adalah adsorban berupa arang bambu aktif. Nah, prosedur pengerjaannya yang pertama adalah kita siapkan arang bambu, lalu arang bambu tersebut dikeringkan dan diayak sampai ukuran 8 mesh. Sebagian arang bambu diaktifasi dengan cara dipanaskan pada suhu 140 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dihilangkan uap panasnya di desikator. Lalu yang kedua, simulasi limbah PB. Larutkan PB nitrat pada Aquades dengan rasio 0,1595 gram PB nitrat pada suhu volume 10 ml air yang ditambah dengan HNO3. Kemudian dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Konsentrasi PbOH 2 kali yang terbentuk sebesar 1000 rpm.
Kemudian diambil 10 mili untuk diencerkan sampai 1000 ml untuk membuat larutan PbOH2 10 ppm. Dari konsentrasi 1000 menjadi konsentrasi 10, yaitu kita encerkan menggunakan 1000 ml dengan mengambil sampel tadi 10 mili. Lalu kita lakukan proses adsorpsi atau penjerapan. Masukkan arang bambu ke dalam kolom gelas yang diisi dengan arang bambu hingga ketinggian 10 cm. Lalu isi dengan air suling, goyangkan untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Lalu, hubungan bagian atas kolom dengan pipa aliran PbOH2 dengan aliran laju aliran kontinu sebesar 2 cm3 per detik. Lalu larutan diukur konsentrasinya dengan menggunakan Atomic Adsorption Spectrophotometer. Nah, untuk adsorban selanjutnya kita menggunakan adsorban kulit rambutan. Alat-alat yang digunakan yaitu berupa AAS atau Atomic Adsorption Spectrophotometer untuk mengetahui konsentrasi logam dan menggunakan alat berupa FTIR atau Fourier Transform Spectroscopy Infrared untuk mengetahui gugus fungsi pada adsorban kulit rambutan. Dan bahan-bahan yang digunakan itu berupa kulit buah rambutan, asam nitrat, natrium hidroksida, timbal nitrat. Prosedur pengerjaannya yang pertama adalah aktivasi biosorban kulit rambutan. Biosorban yang telah dipreparasi pada gelas beker dengan larutan HNO3 dilanjutkan dengan larutan NaOH digunakan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, serbuk disaring dan dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Serbuk dinamakan biosorban kulit rambutan yang teraktivasi. Lalu kita mengevaluasi gugus fungsi dengan menggunakan Fourier Transform Infrared. Lalu prosedur yang kedua adalah menguji adsorpsi biosorban. Dilakukan uji adsorpsi terhadap larutan timbal dengan variasi waktu interaksi 5, 10, 20, dan 30 menit. Ambil sebanyak 5 mg biosorban kulit rambutan yang dilakukan uji adsorpsi terhadap larutan 50 ml timbal 100 ppm pada suhu 25 derajat Celcius dan pH netral. Lalu konsentrasi timbal dievaluasi dengan menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer dan mekanisme adsorpsi menggunakan pendekatan model isotherm adsorpsi Langmuir dan Freundlich. Setelah kita membahas metodologi penelitian dari berbagai adsorban yang digunakan, lalu kita akan melihat hasil dan pembahasannya. Yang pertama untuk adsorban berupa tanah diatomik. Pada penentuan adsorpsi logam berat, dalam hal ini adalah timbal, dengan menggunakan adsorban tanah diatomik, itu akan dibahas beberapa hal. Yang pertama adalah penentuan waktu kesetimbangan. Bisa kita lihat pada tabel 3.1, itu merupakan hasil percobaan penentuan waktu kesetimbangan. Dan dari hasil pada tabel tadi, itu kita plotkan pada diagram Cartesius atau koordinat Cartesius untuk kita buat grafik yang bisa kita lihat pada gambar 3.1. Bisa kita lihat pada waktu 30 hingga 180 menit, konsentrasinya dalam satuan ppm itu mengalami penurunan dari 7,6 hingga 3,9. Akan tetapi, kita bisa lihat kapasitas adsorpsi logam Pb itu setimbang pada suhu 180 menit. Kenapa demikian? Karena di waktu 150 menit, nilai adsorpsi logam Pb itu sebesar 0,2 mg per gram. Lalu, pada waktu 180 menit, nilai adsorpsi logam Pb sebesar 0,2. Nah, nilai kapasitas absorpsi dari waktu 30 hingga 180 menit itu mengalami peningkatan. Akan tetapi, di waktu 180 menit itu mencapai waktu kesetimbangan. Nah, di waktu inilah kita gunakan untuk penelitian absorpsi logam timbal dengan variasi massa adsorban dan konsentrasi adsorbat. Nah, bisa kita lihat pada waktu 180 menit itulah adalah waktu setimbang. Yang kedua, kita menentukan massa adsorban. Bisa kita lihat pada tabel 3.2 itu merupakan pengaruh massa adsorban.
Dan tabel 3.3 itu merupakan persamaan isotherm pada pengaruh massa adsorban. Ada 3 model yang akan dikaji, yaitu model Freundlich, Langmuir, dan BET. Bisa kita lihat pada massa adsorban 3, 7, dan 11 gram, itu bisa kita lihat data-datanya di mana menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah adsorban yang digunakan, maka akan semakin banyak jumlah logam yang terjerap. Bisa kita lihat pada nilai C dan nilai Q itu pada konsentrasi yang divariasikan dia akan semakin meningkat. Ini menandakan bahwa semakin besar massa adsorbannya, maka banyak jumlah logam yang terjerap atau yang terabsorpsi. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 3.2 dan 3.3 itu adalah plot antara len C dan len Q untuk persamaan Freundlich dan seper C dan seper Q itu untuk persamaan Langmuir. Dan pada gambar 3.4 itu merupakan hubungan C per CS pada persamaan C kurang CS dibagi Q per 1 kurang C per CS dengan variasi massa adsorban adalah 3, 7, dan 11 gram. Ini untuk menggunakan persamaan BET. Data-data hasil percobaan dievaluasi menggunakan persamaan Freundlich, Langmuir, dan BET. Lalu hasilnya telah disajikan pada gambar sebelumnya. Nah, dari tabel 3.3, tabel yang ini, bisa kita lihat bahwa secara umum persamaan yang paling baik yang digunakan untuk mewakili data-data percobaan adalah persamaan Freundlich. Kenapa demikian? Karena pada persamaan Freundlich itu memberikan ralat yang kecil. Bisa kita lihat ralat yang paling kecil untuk tabel 3.3 itu berada di model Freundlich. Sebagai contoh, untuk massa 3 gram, ralatnya sebesar 2,416%, untuk Langmuir dengan massa 3 gram sebesar 2,969%, dan untuk BET pada massa 3 gram sebesar 3,41%. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa absorpsi logam berat dengan menggunakan adsorban tanah diatomit itu terjadi secara fisis, yaitu absorpsi fisika. Lalu adalah pengaruh konsentrasi larutan. Nah, bisa kita lihat pada tabel itu adalah persamaan isotherm pada pengaruh konsentrasi adsorban. Nah, bisa kita lihat juga bahwasannya ralat atau presentasi kesalahan yang terkecil itu berada pada model Freundlich. Bisa kita lihat pada tabel untuk sebagai contoh, untuk model Freundlich pada konsentrasi awal 4,46 mg per liter, presentasi ralat sebesar 0,6522%, untuk Langmuir sebesar 1,4744%, dan untuk BET sebesar 1,5642%. Bisa kita lihat bahwasannya tabel ini menunjukkan konsentrasi timbal yang semakin besar, maka semakin banyak pula logam Pb yang terjerap. Hal ini disebabkan karena adanya faktor tumbukan antara ion timbal dan permukaan aktif adsorban, sehingga memungkinkan berlangsungnya proses penjerapan dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu adalah kita bahas mengenai adsorban tongkol jagung. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu variasi berat serbuk tongkol jagung terhadap absorpsi logam timbal. Bisa kita lihat pada tabel 3.6 itu merupakan hasil pengukuran dengan variasi berat serbuk tongkol jagung. Pada berat 20, 60, dan 80 mengenai hal ini nilai persentase Pb yang terjerap itu semakin meningkat. Sebagai contoh, pada berat 20 mg, persentasi PB-nya 94,97, pada 60, 96,06, pada 80, 96,92. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses absorpsi karena semakin bertambahnya berat adsorban, maka presentasi PB yang terabsorpsi itu juga semakin meningkat dan akan mencapai kesetimbangan. Akan tetapi, pada berat 40 mg itu presentasi PB-nya mengalami penurunan. Lalu yang kedua yang dibahas adalah variasi berat arang tongkol jagung terhadap absorpsi logam timbal.
Bisa kita lihat juga bahwasanya untuk berat arang tongkol jagung mulai dari 20 hingga 80 mg, maka persentase logam Pb yang terjerap itu akan semakin meningkat. Akan tetapi di berat 120 gram, persentase Pb-nya akan mengalami penurunan. Untuk berat 20 hingga 80 mg tadi, dia mengalami meningkat karena semakin bertambahnya berat adsorban, maka persentase Pb yang terjerap itu akan semakin meningkat dan mencapai kesetimbangan karena kerapatan sel arang dalam larutan, sehingga menghasilkan interaksi yang cukup efektif antara pusat aktif dinding sel arang aktif dengan logam timbal. Lalu selanjutnya adalah variasi berat arang aktif tongkol jagung terhadap absorpsi logam timbal. Nah, bisa kita lihat pada berat 20 hingga 80 mg itu mengalami peningkatan juga antara berat arang aktif yang 20 sampai 80 mg, maka presentasi Pb-nya juga akan mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang adsorban kulit jagung. Yang dibahas pada adsorban kulit jagung ini yaitu yang pertama, variasi berat serbuk tongkol jagung terhadap absorpsi logam timbal. Nah, bisa kita lihat pada tabel 3.9 itu merupakan hasil analisis dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom dan kapasitas logam. Bisa kita lihat untuk larutan PbNO3 digunakan pada suhu 500 dan CuSO4 juga digunakan pada suhu 500 derajat Celcius dengan pH berkisar 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4. Dengan massa serbuk tongkol jagungnya itu sebesar 25 gram. Dan gambar 3.11 itu memplotkan dengan koordinat kartesius, di mana untuk garis yang berwarna hijau itu adalah PbNO3, yang warna biru itu adalah CuSO4. Suhu yang digunakan pada penelitian ini sebesar 500 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena suhu aktivasi yang terlalu tinggi dapat memutus ikatan karbon. Pemilihan suhu juga didasari pada teori yang menyatakan bahwa tahap pemurnian karbon terjadi pada suhu 400 hingga 500 derajat Celcius. Lalu yang keempat adalah adsorban biomasa enceng gondok. Yang akan dibahas adalah yang pertama, pengaruh pH terhadap absorpsi timbal. Bisa kita lihat, konsentrasi awal timbal itu merupakan larutan kontrol dengan konsentrasi sebesar 169,79 dengan variasi pH 3 hingga 8 dan didapatkan konsentrasi akhir dan konsentrasi yang terabsorpsi. Proses adsorpsi yang berkaitan dengan pH dapat dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu adsorpsi melalui hidrolisis logam dan adsorpsi melalui pertukaran ion. Ion-ion logam mengalami hidrolisis dan menghasilkan proton. Kemudian pada reaksi kedua proton, yaitu MOH+, itu diikat dengan adsorban bermuatan negatif, yaitu X-min. Adsorpsi yang disukai pada pH tinggi melalui pembentukan ion-ion logam atau MOH+. Bisa kita lihat pada gambar 3.12 itu merupakan mekanisme pertukaran ion pada biomasa dan timbal. Hadirnya ion H+ ini adalah poin kedua yang akan kita bahas, yaitu pengaruh pH optimum adsorpsi timbal oleh biomasa enceng gondok. Hadirnya ion H+, gugus-gugus yang terdapat dalam biomasa daun enceng gondok akan mengalami protonasi dan memiliki muatan positif yang sangat reaktif terhadap spesiasi dalam bentuk anion dan akibat hadirnya ion OH. Gugus-gugus yang dimiliki oleh biomasa daun enceng gondok mengalami deprotonasi dan memiliki muatan negatif yang sangat reaktif terhadap spesiasi logam dalam bentuk kation spesiasi gugus pada asam amino yang dipengaruhi oleh titik isoelektrik yang dimiliki oleh asam amino. Bisa kita lihat pada gambar 3.13 itu merupakan spesiasi gugus aktif pada asam amino. Hasil analisis dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom diperoleh bahwa pada pH 3, 4, dan 5, konsentrasi Pb2+ yang terabsorpsi semakin meningkat.
Hal ini terjadi karena pH yang semakin besar, maka gugus-gugus asam amino mengalami deprotonasi dan memiliki muatan negatif, yaitu ion OH- yang sangat reaktif terhadap logam. Lalu adsorben yang kelima adalah arang bambu aktif. Hal yang dibahas pada jurnal ini yang pertama adalah pengaruh pH terhadap adsorpsi timbal. Bisa kita lihat pada gambar 3.14 itu merupakan hubungan waktu sebagai sumbu X dengan konsentrasi PbOH 2 kali dalam satuan ppm sebagai sumbu Y. Dan pada gambar 3.15, hubungan antara persentase penurunan PbOH 2 kali dan waktu. Bisa kita lihat untuk garis yang berwarna merah itu untuk konsentrasi pada tinggi kolom sebesar 15 cm dan untuk garis yang berwarna biru untuk tinggi kolom 10 cm. Pada gambar 3.14 bisa kita lihat bahwa semakin lama waktu penjerapan konsentrasi PbOH 2 kali yang menurun hingga menit ke-10 dan menit berikutnya data naik. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan jerap arang bambu tanpa aktivasi itu kecil. Bahkan pada menit ke-15 dan selanjutnya tidak terjadi penjerapan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin naiknya konsentrasi PbOH 2 kali. Nah, untuk adsorpsi kulit rambutan dan adsorpsi chitin itu telah dicantumkan di makalah saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan kesimpulan beserta saran dan apa yang ingin dibahas itu telah dirangkum dalam kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh, yang pertama, tanah diatomit dapat digunakan untuk menjerap ion logam Pb dalam larutan. Proses adsorpsi ion logam Pb dengan tanah diatomit mencapai kesetimbangan pada waktu 180 menit. Semakin besar massa tanah diatomit sebagai adsorban, maka ion logam Pb yang terjerap akan semakin besar. Demikian juga semakin besar konsentrasi ion logam Pb, maka ion logam Pb yang terjerap juga semakin banyak. Yang kedua, berat optimum yang diperlukan serbuk tongkol jagung untuk menyerap logam timbal sebesar 58,68 ppm adalah 80 mg dan persentase logam timbal yang terserap yaitu 96,92%. Berat optimum yang diperlukan arang tongkol jagung untuk menyerap logam timbal sebesar 58,68 ppm itu adalah 80 mg dan persentase logam timbal yang terserap yaitu 97,29%. Berat optimum yang diperlukan arang aktif tongkol jagung untuk menyerap logam timbal sebesar 58,68 ppm adalah 40 mg dan persentase logam timbal yang terserap yaitu sebesar 94,7%. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah pengaruh adsorban dari kulit jagung pada pengurangan kadar logam dalam larutan CuSO4 dan PbNO3 mampu mengurangi kadar logam yaitu sebesar 80%. Pengaruh aktivator NaOH terhadap adsorpsi kadar logam yakni dapat meningkatkan kemampuan penjerapan logam dalam larutan yaitu sebesar 100%. Semakin tinggi suhu, maka semakin rendah penyerapan logam dan semakin ke arah netral dan semakin tinggi penyerapan terhadap logam. Variasi pH sangat mempengaruhi proses adsorpsi logam timbal oleh biomasa daun enceng gondok. Ion Pb2+ yang teradsorpsi masing-masing pada pH 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu berturut-turut sebesar 109,21, 125,21, 134,87, 94,42, 90,56, dan 63,26 ppb. Aktivasi berpengaruh pada kemampuan menjerap dari arang bambu. Pada arang bambu yang diaktifasi, kemampuan menjerapnya bagus. Sedangkan pada arang bambu yang tidak diaktifasi, kemampuannya kurang optimal. Nilai ketetapan Thomas dari penjerapan dengan arang bambu yang tidak diaktifasi yaitu sebesar 0,0009. Sedangkan pada arang bambu yang diaktifasi yaitu sebesar 0,001305. Berikut adalah beberapa jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan
kekurangan dalam penyampaian kalimat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.